Teknik Podcast menuju Indonesia Digital. Kali ini saya berada di Kota Solo, ya. Saya bersama dengan Pak Sekda Kota Solo. Selamat siang, Pak Budi. Selamat siang, Pak Adi. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Oke. Luar biasa. Baik, Pak. Kita sedang bicara tentang digitalisasi saat ini, Pak. Dan saya tadi melihat sudah banyak hal yang dilakukan di Kota Solo terkait dengan digitalisasi. Sebetulnya Pak, secara personal Bapak nih sebagai Sekda, sebagai ketua atau kepala administratif, Bapak maunya apa sih tentang digitalisasi di Solo ini? Pengen apa sih Pak maunya? Kayak gimana gitu Pak, pengennya Bapak itu? Baik, Pak Andi Ya. dan teman-teman semua yang menyaksikan. Jadi intinya digitalisasi ini kan sebagai sebuah alat kita bekerja untuk memudahkan layanan kepada publik. Jadi saya berharap dengan digitalisasi yang ada di Kota Solo ini adalah mempermudah pelaksanaan tugas-tugas di perangkat daerah dan juga memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Iya, Pak. Jadi masyarakat itu semakin kesini semakin merasakan bahwa tata kelola pemerintahan yang dijalankan dengan sebuah digitalisasi itu akan mempermudah mereka memperoleh layanan-layanan yang mereka butuhkan dan juga ya pada akhirnya bisa meningkatkan kesejahteraan warga, khususnya warga Kota Solo. Oke. Mungkin itu Pak Andi. Ya. Tentu Pak, setiap misi itu kan ada suatu indikasi-indikasi yang perlu kita capture sebagai quick win ataupun sebagai milestone, Pak. Kalau saya membagi dua menjadi indikator di administrasi pemerintahan dan indikator di pelayanan publik gitu ya Pak ya. Kira-kira Bapak indikator apa yang Bapak ingin dapat dari misi atau kemauan Bapak tadi di perspektif administrasi pemerintahan, khususnya memang ASN-nya Bapak lah. Di internal bagaimana organisasi ini bekerja itu indikasi yang paling pengen Bapak lihat secara kasat mata tuh kayak gimana tuh Pak? ASN-nya suruh ngapain atau jadi kayak gimana Pak? Ya dari sisi internal itu kan kita berharap bahwa dengan digitalisasi itu akan lebih mengefisienkan kita dalam bekerja. Lebih efisien. Jadi dengan digitalisasi itu pekerjaan itu lebih cepat, lebih mudah, lebih ringkas ya. Jadi yang mungkin selama ini masyarakat mengenal birokrasi itu panjang dan bertele-tele. Tapi dengan digitalisasi itu saya harapkan itu bisa dipotong semua. 1 kali 24 jam selesai gitu? Bisa. Gitu ya Pak ya? Itu ya, layanan 1 kali 24 jam selesai. Seperti kita di Dinas Kependudukan Catatan Sipil, kita sudah punya SOP layanan kependudukan itu 1 jam harus selesai. Oke. Nah itu semua kan harus didukung dengan digitalisasi lah. Saya harapkan dari sisi internal kita ini akan menyebar ke semua perangkat daerah bahwa layanan kepada masyarakat itu harus cepat, efektif, efisien. Gitu. Dampaknya kan ke masyarakat tadi Pak ya. Dampaknya ke masyarakat itu arti saya bisa capture bahwa itu adalah kelayanan publik Pak. Tapi ke ASN-nya sendiri Pak, personal ASN-nya Pak. Indikator apa yang Bapak pengen dapat di ASN-nya? ASN-nya menjadi seperti apa Pak yang diharapkan dengan digital ini? Gitu. Jadi kritis, berbasis data, atau nggak boleh ngomong tanpa data, atau tanpa kertas, atau apa kira-kira Pak? ASN Bapak gitu. Betul. Jadi untuk ke ASN-nya, saya selalu menyampaikan kepada teman-teman bahwa ASN Kota Solo itu harus jadi ASN yang berkelas dunia. Oke. Nah, jadi saya berharap ASN berkelas dunia itu berarti ASN yang memang punya kemampuan dalam menguasai perkembangan zaman khususnya dalam digitalisasi ini. Jadi kemampuan memahami teknologi, kemudian juga bagaimana harus melakukan sebuah analisa itu berdasarkan data, kemudian juga harus melakukan sebuah pelaksanaan sebuah kegiatan itu juga harus berdasarkan hal-hal yang dapat dipertanggungjawabkan, akuntabel, semua itu dengan digital yang. Jadi saya dapat clue-nya bahwa ASN harus bisa menganalisa berbasis data. Betul. Itu ya Pak ya? Saya tunggu itu ya Pak ya? Siap. Kalau itu belum berhasil, berarti digitalisasi di Solo belum berhasil. Setiap ASN harus bisa menganalisa berbasis data. Betul. Itu saya pikir indikator yang paling bisa bahasa Jawanya temoto gitu Pak ya, bisa kelihatan Pak. Nah sekarang kenyataannya data itu menjadi hal penting dalam kita melakukan sebuah analisa kebijakan. Ya. Terus Pak, berikutnya dalam waktu dekat ini atau yang sudah terjadi, ada nggak program
unggulan Bapak sebagai sekda yang sedang dijalankan atau sudah berjalan terkait dengan digitalisasi Pak? Satu aja Pak yang sedang Bapak gadang-gadang atau sedang Bapak impikan gitu. Jadi Digitalisasi ini. Apa gitu Pak programnya Pak? program yang kalau satu ya, Ya, sebenarnya apa? ada beberapa yang saya harapkan, tapi Yang satu most gitu, yang paling gitu. yang paling itu adalah bagaimana tata kelola pendapatan daerah ini, PAD ini bisa dilaksanakan dengan berbasis digital. Jadi baik dari sisi tata kelolanya, kemudian dari sisi pembayarannya, baik pajak, retribusi maupun PAD yang lain, sehingga nanti kita bisa benar-benar memberikan layanan ke masyarakat. Masyarakat mau membayar pajak, membayar retribusi dari manapun, kapanpun, tidak ada masalah. Oke, jadi sistem pembayaran pajak digital dimanapun, kapanpun. Ya. Bisa nggak kita sebut kata-kata itu? Kata-kata yang lebih pas gitu. Jadi misalnya kita kalau saya bilangnya itu pajak online. Pajak online. Jadi kita masyarakat mau membayar pajak secara online dari manapun itu bisa. Dan di situ pemerintah daerah itu akan mendapatkan satu manfaat, yaitu kita bisa menekan kebocoran. Ya, jadi pembayaran pajak itu bisa benar-benar apa yang dibayar masyarakat Rp1 itu yang masuk ke kasda Rp1, Rp2 yang Rp2. Jadi tidak ada terjadi kebocoran-kebocoran lagi. Oke Pak, kalau Bapak sebagai sekda, sebagai pemimpin gitu ya, ada nggak quote untuk Kota Solo dari Bapak tentang digital Pak? Sebagai kata yang terakhir di podcast kita ini. Apa Pak statement Bapak? Yang asik gitu. Ya, yang nendang itu ya. Oke, apa kira-kira? Ya, jadi Solo ini adalah kota budaya, pusat budaya Jawa. Ya. Jadi saya berharap digitalisasi yang ada di Kota Solo adalah digitalisasi yang berbudaya. Oke. Ya, jadi digitalisasi kita jalankan menuntut kota sebagai kota modern, tapi jangan meninggalkan budaya, khususnya budaya Jawa, baik dalam hal budaya kesenian dan perilaku maupun budaya yang lain, sehingga digitalisasi di Kota Solo ini punya satu kekhasan yang berbeda dengan kota-kota yang lain. Oke, terima kasih Pak Budi, Pak Sekda. Saya pikir Pak Andi. kita udah tercapture tentang digitalisasi Solo dan semoga lancar program-program. Amin. Terima kasih, Teman-teman sangat. Pak Oke. Budi. Nik Podcast menuju Indonesia Digital.